Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, ajari kami berdoa. Berdoa di tingkat yang lebih dalam. Tidak hanya di mulut, tidak hanya di pikiran, tapi terlebih dalam hati, dengan hati, dan dalam roh dan kebenaran. Bantu kami untuk menyadari kehadiran-Mu, sehingga doa kami menjadi doa yang tulus, doa yang suci, doa yang murni, dan doa yang keluar dari batin kami. Berkatilah kami dan ajarilah kami terus menerus. Seperti Bartimius, Tuhan, sembuhkan aku supaya aku bisa melihat. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita belajar bagaimana harusnya berdoa. Ya, sekali lagi, bagaimana kita harus berdoa. Bartimius, seorang yang buta, ketika mendengar suara Yesus, dia berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Ada orang melarang, tapi ada orang yang mendukungnya. Ya, jangan takut, pergilah. Dan pertanyaan Yesus luar biasa. Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Aku ingin melihat sebagai orang buta. Dan Yesus mengatakan, kau sembuh. Lalu dia butanya, terbukalah matanya. Saudara, saya mengajak Anda untuk melihat sekali lagi bagaimana cara kita berdoa. Ya, kenapa seringkali doa kita tidak dikabulkan? Karena mungkin ya, cara kita berdoa baru terbatas pada mulut, vokal. Ya, ya seperti kita lakukan ya padanya, Bapa kami, Salam Maria. Ya. Harus lebih dalam lagi pada itu dengan pikiran. Kita berdoa untuk bukan hanya kepentinganku sendiri saja, tapi kepentingan orang lain. Saudara kita, sekitar kita, masyarakat, gereja, seluruhnya. Orang menderita, orang susah, dan seterusnya. Dengan pikiran. Jadi doa kita lambungkan demi kebaikan orang lain. Yang ketiga, tahap ketiga adalah tahap dengan hati. Berdoa dengan hati. Dan ini yang terjadi pada diri Bartimius. Dia berdoa dengan hati. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi suatu pengalaman hidup batin yang aku berdosa. Aku salah, aku lemah. Ya. Aku buta. Mohon. Dia sadar akan pengalaman yang sakit bertahun-tahun. Yang menderita. Tapi dia ungkapkan. Dia berteriak. Ya sudah capek, letih dengan kelemahan itu. Dengan dosa itu. Dengan keterbatasan itu. Lalu ada orang mendorong, ada orang melarang. Dia terus bergulat. Lalu pertanyaan Yesus yang bagus sekali. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Pertanyaan itu untuk kita semua. Apa yang aku ingin kau perbuat bagimu? Ekaristi ini Tuhan berbuat sesuatu. Ekaristi adalah penyembuhan, kuasa penyembuhan. Doa kita. Di mana kita tidak bersandar lagi kepada diriku, tapi bersandar kepada Tuhan. Ekaristi adalah karya keselamatan Tuhan bagi Anda dan bagi saya. Jadi terjadi perubahan signifikan antara yang kuinginkan, yang kumohonkan, tapi kemudian Yesus mengatakan, apa yang kau inginkan ku berbuat. Ya. Fokusnya bukan lagi kepada sakitku, penderitaanku, problemku, tapi pada Kristus yang menyelamatkan. Disitulah doa dengan hati. Ya, lalu yang lebih dalam lagi adalah doa dan kebenaran, dalam kebenaran dan Roh Kudus. Yaitu membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan Roh Kudus bekerja dalam diriku. Ya. Roh Allah yang masuk dalam diriku, yang berbuat baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Saudara, saya membagi tahapan doa ini tentu saja tidak dari 1, kedua, ketiga, keempat, bukan itu. Tapi merupakan sinergi satu kesatuan. Ya, dengan mulut, dengan kepala, dengan hati, dan dalam roh dan kebenaran, dalam keheningan dan kesunyian. Dan ini menyatu di dalam Ekaristi. Coba kalau kita lakukan, kita sadari sungguh-sungguh, kita merasakan kata-kata yang dipakai. Ya. Kalau kita perhatikan, ya Bapa, doa-doa kepada Bapa.
lewat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Jadi itu saudaraku, esensi dari doa mencakup keempat faktor itu. Lalu, yang penting juga kita sadari adanya ketulusan hati. Adanya kejujuran. Adanya kerendahan hati bahwa aku butuh. Dan ketika kita bisa merasakan kata-kata Ekaristi, kata-kata yang dipakai dalam kitab suci itu menjadi sesuatu yang mengena, sesuatu yang kita rasakan. Allah, aku berdosa, aku lemah. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Gitu kan. Ya, kata-kata ini menjadi kata-kata yang bermakna, yang dalam artinya. Dan itu merasuk dalam seluruh diri kita. Tuhan, Yesus mengatakan, apa yang kuperbuat, yang ingin kuperbuat untukmu, yang kau inginkan aku perbuat untukmu, aku sembuh. Yang ketiga, sembuh itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga sembuh secara batinnya. Mataku tidak hanya melihat yang fisik, tapi melihat di balik yang fisik, yang keseharian ini, ya, di mana ya, melihat karya keselamatan dengan benar, pengertian yang benar tentang keselamatan. Kita melihat Allah yang bekerja, Allah yang agung, yang dahsyat, yang melakukan yang terindah yang bisa diberikan kepada kita. Itulah saudara. Ketika kita melihat karya Tuhan yang agung dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita akan menjadi bermakna, penuh harapan, penuh kasih ya, kepada orang lain, kepada sesama. Maka mari saudaraku, kita mohon, Tuhan, aku ingin sembuh. Bukalah mataku, bukalah mata hatiku, bukalah diriku, supaya aku melihat karya Tuhan yang agung dalam hidupku. Meski juga dalam keseharian, dalam problem hidupku. Mari kita mohon rahmat, supaya kita semua dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan ini. Dan ketika tumbuh iman yang demikian, maka kita punya devosi yang kuat. Kenapa orang Batak sulit sekali untuk menerima devosi-devosi Kerahiman Ilahi, Hati Kudus Yesus, Bunda Maria? Ya, karena orang Batak terlalu pakai kepala. Maka kita harus mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Kita punya devosi, kita punya kewajiban, kita punya dorongan untuk menyembah sujud kepada Tuhan. Tidak hanya secara kepala tetapi dengan hati. Semoga Tuhan memberikan hati kita, dan Yesus telah memberikan hatinya kepada kita, dan kita memberikan hati kita kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kepada Kerahiman Ilahi, atau devosi-devosi yang lain. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.